Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat menyambut hari Tuhan yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Kami kembali hadir dalam sarapan rohani pagi Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galania Benbasih. Kami bersuka cita menyambut Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini Sabtu 29 Maret tahun 2025 berbarengan dengan saudara kita merayakan Hari Raya Nyepi dan saudara kita yang lain menyambut akan Hari Raya Idul Fitri. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas perkenanan Tuhan untuk kami hadir kembali pada hari ini. Terima kasih atas tidur yang nyenyak yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, telinga kami, mulut pendengaran kami semua, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik dan luar biasa. Dan firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merasa bersuka cita bisa menjadi umat Tuhan yang bertoleransi dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Itulah menandakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam dua perikop pada pagi hari ini. Yang pertama dari Habakuk 2 ayat 20 dan dari Markus 11 ayatnya yang ke-17. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Kemudian dari Markus 11 ayat 17, Yesus mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menyebarluaskan firman Tuhan sehingga banyak orang yang mengenal pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka semua. Judul firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah persekutuan yang terbuka. John Wesley lahir tahun 1703. Dia adalah seorang penceramah teologi dan penggagas gerakan metodis dalam agama Kristen. Dia lahir di Inggris dan dia adalah pencetus persekutuan yang terbuka di dalam gereja, yang mempunyai hubungan pribadi dengan sesama, pribadi dengan Tuhan tentunya, yang membuka diri untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kalau kita lihat persekutuan yang terbuka dalam Galatia 3 ayat 28, dikatakan tidak ada lagi orang Yahudi atau bukan Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menekankan kesatuan dan keterbukaan dalam Kristus, meniadakan perbedaan yang memisahkan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Kalau kita melihat persekutuan, apakah sih persekutuan itu? Persekutuan adalah sebuah ikatan atau persatuan yang akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. Jadi persekutuan orang Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah dibaptis, yang terikat dan berinteraksi satu sama lain dalam ikatan kasih Kristus. Sedangkan ketika kita melihat gereja yang terbuka, adalah gereja yang terpanggil untuk mempertemukan atau mempersatukan juga, merangkul orang-orang yang percaya kepada Tuhan
dengan mengedepankan cinta kasih dan kesetaraan bagi semua orang yang berada dalam lingkungan gereja dan juga mereka yang belum percaya. Gereja diutus ke dalam dunia untuk meneruskan karya-karya Kristus. Tuhan berada dalam bait-Nya dan bait itu terbuka, bisa dikunjungi kapan saja. Dan rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Artinya Tuhan akan menampakkan diri kepada siapapun. Kasih Tuhan nyata atas penyaliban dirinya di kayu salib. Ketika kita mengingat kembali 3 panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Inilah kunci dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai gereja, kita bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, menyaksikan akan kabar baik, akan karya Tuhan yang luar biasa dalam dunia ini, sehingga lebih banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Yesus sebagai jembatan kita kepada Allah Bapa di surga, mengenal Yesus sebagai tempat kita berlindung, berteduh dalam kehidupan kita. Kemudian kita melayani sesama kita. Banyak hal yang kita sudah lakukan dalam pelayanan kita. Lumbung beras yang kita lakukan, pelayanan kesehatan yang sudah kita lakukan, dan banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan 3 tugas gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Keterbukaan, persekutuan yang terbuka dalam gereja itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membuka diri, memanggil orang, tidak membatasi kulit, warna kulit, budaya, tidak membatasi suku, tidak membatasi asal mereka, tapi kita bersatu dalam tubuh Kristus. Kita terbuka untuk menyaksikan kabar Tuhan yang indah yang dinyatakan dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Mari kita lebih membuka diri, keterbukaan, bersekutu dan terbuka, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman ini, biarlah merema dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami teringat akan saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan dan ciptakan suasana yang baik, yang selalu mereka banggakan Tuhan, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara kami yang sakit, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, berkati obat yang mereka pakai, sehingga kesembuhan yang datangnya daripada Engkau akan kami dapatkan. Saudara kami yang merayakan nyepi pada saat ini, Tuhan kiranya memberkati. Saudara kami yang menunggu untuk Idul Fitri juga Tuhan berkati, Bapa. Terima kasih Bapa. Seru dan permohonan kami ini kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Haleluya. Amin. Demikianlah sarapan rohani pagi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.